Ya, halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bagiin pengalaman saya lagi ya tentang ciri-ciri akan mendekati kesembuhan. Eh, jadi langsung aja ya, biar enak ya, biar cepet. Karena kalau untuk cerita asam lambung ini kalau lama-lama ini kurang kayak gimana ya, langsung aja jadi ya. Kalau saya pokoknya kalau bikin video langsung aja kayak gitu ya. Oke, untuk ciri-ciri yang pertama, kalau saya dulu ini kalau misalkan yang masih di misalkan masih di 70% ya, ini biasanya 2 hari enak, dia 1 minggu nggak enak. Terus misalkan 3 hari baru ngerasain enak, maksudnya baru ngerasain nyaman, itu biasanya 5 hari atau 1 minggu lagi dia nggak enak, pasti nggak enak badannya. Nah itu kalau mau ngelihatnya dari situ. Cuma kita kalau sudah mau mendekati kesembuhan itu beda lagi. Jadi kalau untuk saya dulu itu misalkan kok 1 minggu 3 hari dulu ya, 3 hari nggak enak itu 1 hari yang nggak enak, 3 hari enak 1 hari yang nggak enak, itu kalau saya dulu kayak gitu, 1 hari nggak nyaman. Terus itu kalau untuk sensasi itu masih ada, itu memang dulu ada saya, cuma nggak parah ya, udah ringan, karena paling sensasi kayak perut kembung, kayak begah kayak gitu, bukan kembung ya, begah kayak gitu yo ya. Terus kayak kalau untuk kelingan itu memang kadang masih ada, kadang masih kayak gimana, kadang hilang kayak gitu ya. Terus kayak seseknya itu kadang masih terasa, cuma nggak terasa banget, paling cuma bentar, paling dikasih minyak kayu putih ya, kalau nggak dikasih apa namanya balsem, atau bukan balsem ya, fresh care, itu udah enakan lagi. Itu ya kalau untuk ciri-ciri yang mau mendekati kesembuhan. Nah, terus kita itu udah nggak pernah mikir-mikir yang namanya, yang mau ngelakuin aktivitas apapun itu kita udah mulai nggak mikir-mikir yang sensasi. Begitu kita ada pikiran, waduh di sini datang, waduh, nah di situ teman-teman, kalau untuk saya dulu itu sudah bisa menyadarinya bahwasanya, oh nggak apa-apa lah, ini dulu juga kayak gini, udah kayak gitu. Itu dikarenakan badan pun udah ikut enak, dulu saya kayak gitu. Nah, kalau untuk nanganin sensasi yang kayak colek-colek kayak dateng itu ya, itu kadang ya bukan 2 hari 3 hari ya, itu setiap hari masih ada, cuma ringan, cuma dia datangnya itu paling sehari 2 kali, 1 kali gitu. Itu begitu dia sensasi datang itu, kalau saya dulu misalkan kok kayak perut begah kayak gitu ya, itu saya langsung bisa nanganin sendiri di situ, mulai bisa menyadarinya. Nah, contohnya kalau perut begah, ini saya nggak enak ini ya, saya minum inilah. Udah setelah minum itu saya udah mulai nggak nungguin sensasi-sensasi kayak gitu. Untuk saya pribadi kayak gitu, jadi sensasi itu nggak, walaupun masih bekah itu saya tetap lanjutin, dan itu mulai ada rasa enjoy ya, kalau dibilang enjoy lah kayak gitu ya. Enjoy kalau ada teman kita ngobrol pun udah enak ya, walaupun masih nyolek-nyolek ya, tapi yang lebih terasa itu nyoleknya itu waktu cuaca dingin ya. Misalkan contohnya hujan, itu pasti pasti nyolek itu di situ dulu saya kayak gitu. Cuma sebentar. Paling kalau misalkan ya kayak gitu tadi yang bilang, 1 minggu nggak enak, 1 minggu nggak enak, 1 hari nggak enak, itu 1 minggunya udah enak. Jadi kebalikannya, jadi yang tadinya kita eh 1 hari enak, yang nggak enak 7 hari. Nah di situ jadi kembali lagi, balik lagi, jadi 7 hari yang enak itu 1 hari yang nggak nyaman, itu pasti. Dulu kayak gitu kalau saya ya. Kalau untuk sensasi ya masih ada, cuma nggak parah. Kayak kelingan pun ya masih ada ya, kayak kelingan kadang, bukan kelingan juga ya, kita misalkan kayak contohnya kayak, kalau untuk saya dulu itu kelingannya itu kayak bangun dari duduk itu kayak teng kayak gitu, habis teng kayak gitu itu baru giur giur giur, nah kayak gitu.
Nah itu yang masih ada kayak gitu dulu. Jadi kayak apa ya, kalau dibilang itu bahasa Jawa itu kayak apa ya, pet-petan lah ya, kayak pet-petan lah ya, habis pet-petan kayak habis pet-petan kayak gitu itu agak kerasa geliur geliur kayak oleng dikit. Nah itu tetap itu masih ada kalau dulu saya itu menjelang fase-fase itu mau hampir mendekati kesembuhan di situ. Nah kalau untuk perut begah kayak itu saya memang masih terasa di situ ya, maksudnya nggak terasa bener, paling ya terasanya yang bikin terasa bener itu di cuaca dingin terus waktu apa ya, waktu sore sore itu kalau mau maghrib itu kadang masih terasa di situ. Itu dulu saya kayak gitu, cuma di situ pun pemikirannya pun begitu kerasa, ah udahlah bodo amat, tadinya juga kayak gini, toh saya udah paham memang kayak gini cara kerjanya penyakit ini, ya bukan penyakit ya, sensasi ini. Jadi di situ dulu saya kayak gitu terus. Tapi kalau untuk 3B-nya itu untuk pola tidur, pola makan, pola tidur, pola tidur, pola hidup sama pola pikir itu nggak saya rubah. Itu nggak saya rubah di situ. Udah itu tetap saya jaga untuk pola pikir sama pola hidup itu tetap saya jaga. Cuma di pola makannya itu saya udah apa ya, udah berani ya yang makan apa namanya, makan-makan kayak makanan kayak ditumis terus kayak gorengan itu udah berani saya. Cuma ya memang keluar sensasi. Cuma di situ setiap datang sensasi itu saya mikirnya udah, ah ini ya wajar lah, ini nggak apa-apa lah. Dari situ saya terus selalu menyadarinya bahwa sensasi ini nggak apa-apa. Dan lama-lama lambat laut itu ini yang agak aneh kayak ini ya, satu ini saya datang ke tempatnya saudara itu tiba-tiba dibikinin kopi. Jadi di situ udah saking asiknya ngobrol, itu saya minum kopi di situ. Dan saya nggak ngerasa, iya saya nggak inget apa, nggak bukan nggak inget ya, inget, cuma di situ nggak ngerasa sensasi. Begitu saya saking asiknya ngobrol. Nah di situ saya pulang sama istri, sampai di rumah ditanya, "Lah itu tadi minum kopi nggak apa-apa?" Loh, iya ya. Nah di situ jadi yang tadinya saya mau minum ini selalu mikir-mikir itu udah mulai nggak ada, udah mulai kadang-kadang masih ada rasa apa ya, kayak ada rasa trauma kadang itu kalau disengaja itu malah saya malah pikirin itu dulu kayak gitu, malah pikirin, kadang masih mikirin, bukan dipikirin ya, kadang masih dipikir, waduh nanti kalau datang. Nah itu kadang masih ada kayak gitu. Itu kalau untuk fase-fase mendekati kesembuhan itu dulu saya kayak gitu. Itu malah minum kopi nggak disadarin, asik saking asiknya ngobrol apa enggak, saking apa namanya, itu ya udah terlalu apa namanya, terlalu asik ya ngobrol, itu dibikinin kopi minum aja tamplem tamplem pokoknya. Begitu sampai rumah itu baru sadar, bukan baru sadar ya, baru dikasih tahu istri bahwasanya tadi baru minum kopi. Loh kok nggak apa. Nah itu saya coba di rumah, itu saya tes ya di rumah, saya tes besoknya. Itu memang setelah makan ya, itu jam setengah satu, jam setengah dua siang ya, setengah dua siang saya minum minum kopi. Ya memang agak kerasa agak kerasa kayak apa ya, kayak dibilang itu kayak kadang kayak kerasa apa namanya, kayak jantungnya itu dedek, kayak apa namanya, kayak denyut denyutannya itu kayak agak cepet dikit ya. Cuma saya di situ wah, nggak apa-apa lah, bodo amat lah kayak gitu. Itu nggak saya rasa-rasa lagi, pokoknya begitu saya kerasa deg kayak gitu itu saya malah lakuin aktivitas sekalian.
Jadi di situ saya eh, selama ngelakuin aktivitas itu udah nggak mikir bodo amat kayak gitu. Dan untuk di jalan pun kayak gitu. Jadi yang sensasinya kadang nyolek di jalan itu kan, kalau untuk di jalan sebenarnya bukan ini ya yang bikin saya dulu takut itu, kayak perasaannya itu dulu kayak, aduh mau dijelasin agak susah ya kak, kayak gitu, kayak kayak takut kayak gimana kayak gitu ya dulu. Nah itu sensasi, rasa-rasa yang kayak gitu tuh begitu dia mau datang itu saya, wah kayak gini ya mau datang ini kayaknya, alah bodoh amat lah, dulu-dulu pun kayak gini nyatanya nggak apa-apa, udah lanjut aja. Itu setelah saya ngomong kayak gitu itu sensasi lambat laut, karena saya fokus sama ngobrol, asik ngobrol yang di belakang, terus saking asiknya lihat-lihat yang di depan ya, jadi itu hilang sendiri. Jujur kalau untuk keluar rumah, ini untuk saya pribadi ya, itu sebenarnya saya nyoba itu nggak satu kali dua kali ya, itu wah kalau dicoba itu berapa ribu kali ya, karena yang bikin takut itu begitu rasanya, bukan rasa ya, kayak perasaan kayak kayak waduh ini kenapa nanti. Nah di situ nanti kan pasti waduh pulang lah ini. Itu kalau istri misalkan masih contohnya mau beli gorengan, itu saya bilang pulang amat cepet, ini saya udah ngerasain nggak enak ini. Nah di situ itu perasaannya kayak gitu, itu yang dulu saya susah kayak gitu. Terus badan itu kayak tegangnya itu, waduh pokoknya mau lari ntar takut dibilang orang-orang kenapa, kan kok aneh, takut dibilang aneh lah, yang takut dibilang ini. Nah itu kalau untuk di jalan saya juga lama lama ya, tapi kalau untuk fase penyembuhannya itu kayak gitu ya, di jalan itu udah mulai nggak kerasa, itu di jalan begitu mau pergi karena udah sering dicoba, itu nggak ada pikiran untuk mikir-mikir, wah ini nggak ada sama sekali ya. Jadi begitu saya jalan ya memang ada kadang nyolek, itu saya pokoknya los lah bodo amat kayak gitu, udah. Jadi kayak gitu ya untuk fase-fase untuk menuju kesembuhan. Sebenarnya kalau di rumah itu sebenarnya sehatnya ya apa, karena karena dulu saya pun ngerasa nyaman ya, kayak kita misalkan ngerasa sensasi bisa ngambil air minum langsung, terus ngerasain sensasi lagi nggak enak dikit, kita bisa lihat HP atau nonton channel motivasi. Nah itu nyamannya di situ kalau di rumah sebenarnya. Tapi kalau di rumah nggak ada istri, nggak ada anak, itu sama aja sebenarnya, nggak nyaman juga di rumah untuk saya, karena nggak ada orang. Makanya yang namanya bukan bukan itu ya, itu tegangnya itu yang dari apa namanya, dari kecemasan kita, dari trauma kita. Nah di situ dulu yang agak lama. Kalau untuk fase-fase menengahnya itu memang udah ada ya rasa masa bodo amat kalau untuk saya, cuma memang masih ya, kalau untuk sering datang sering masih kerasa, bahkan bukan sering lagi ya, tiap hari keluar itu saya pasti ngerasain. Cuma di situ saya udah bisa bisa untuk saya nggak pakai obat sama sekali ya, dan itu saya udah bisa menyadarinya bahwasanya ini nggak apa-apa, jadi saya alin aja. Walaupun di alin itu kadang terasa ya, tetap saya paksa, pokoknya bodo amat kayak gitu ya. Jadi untuk fase-fase untuk mendekati kesembuhan kayak gitu dulu saya. Di jalan itu udah nggak kerasa apa-apa ya, walaupun masih nyolek itu udah nggak ada pikiran takut sama sekali, karena sebenarnya ini nggak apa-apa, makanya di situ ya. Dan kalau untuk tanya, kalau siapa tahu ada teman-teman yang tanya, bang lama nggak bang untuk proses apa namanya, untuk kita jalan di luar terus waktu pergi ke warung atau ke Alfa, lama, karena memang dulu saya nggak tahu nggak tahu ya ilmunya, dan nggak tahu caranya. Jadi kayak gini sebenarnya simple, teman-teman cukup menyadarinya dengan hal-hal seperti itu, menyadarinya, bersabar, ikhlas, kayak gitu aja. Jadi mau apa yang terjadi udah masa bodo amat.
Kalau sensasinya kayak gini ya sabar, jangan dilawan, kita lemesin. Karena kalau dulu, saya dulu pribadi itu begitu sensasi, apa, bukan sensasi ya, rasa kayak gitu datang, itu tegangnya itu kayak gitu, itu badan malah kayak semakin kenceng ya. Jadi kalau kalau teman-teman lemesin walaupun sensasinya masih terasa, itu malah nanti beda, jadi lebih beda rasanya. Coba, siapa tahu teman-teman sama kayak saya, coba dipraktekin aja, nggak apa-apa ya, karena sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya untuk fase-fase menuju kesembuhan kayak gitu. Yang tadinya sehari, 2 hari nyaman, 1 minggu gak nyaman, itu malah kebalik dulu saya kayak gitu. Jadi kebalikannya, yang saya tadinya. Dan untuk makan itu, ini karena saya dulu udah ngerasain nyaman dan saya udah ngerasain badan udah agak mendingan, sensasi udah agak berkurang, itu makan pun saya udah nggak nggak terlalu itu ya, untuk berminyak berminyak. Terus untuk yang bersantan itu saya makan, cuma satu, jangan berlebihan kayak gitu. Dan setiap sensasi datang pun sih di situ, karena saya udah tahu bahwasanya ini nggak apa-apa dan saya cukup menyadarinya, ya saya ya nggak apa-apa. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, nggak nggak ada yang namanya kambuh-kambuhan lagi. Pokoknya jangan kambuh lagi lah. Karena dulu ya itu ya, kalau untuk dulu pernah enak 1 bulan itu saya kambuh lagi, karena udah nggak beraturan lagi. Jadi kayak gitu untuk fase-fase, apa, mendekati kesembuhan kayak gitu. Untuk sensasi yang nyolek-nyolek itu wajar, kayak perut juga, kayak kelingan, itu wajar. Dan untuk sendawa, kayak di jalan kita sendawa itu pun saya masih ada untuk fase-fase itu. Jadi terus lakuin aktivitasnya, dijaga 3B-nya ya. Pokoknya pasti sembuh. Yakin, saya yakin pasti sembuh. Nggak ada yang nggak mungkin. Selagi kita mau berusaha, pasti sembuh. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.